Halo semua, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang pemeriksaan denyut nadi dan pengukuran tekanan darah. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu pertama, memeriksa denyut nadi dan tekanan darah, dua, mengamati dan mempelajari pengaruh posisi terhadap denyut nadi dan tekanan darah, dan yang terakhir, mengamati dan mempelajari pengaruh aktivitas fisik terhadap denyut nadi dan tekanan darah. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama, tempat periksa, stopwatch yang ada di HP, bangku untuk latihan fisik, dan alat tulis. Sedangkan untuk prosedur atau petunjuk pelaksanaannya, yang pertama, pilih praktikan. Yang kedua, mintalah praktikan berbaring terlentang tenang selama 2-3 menit di meja periksa atau tempat tidur dengan kedua tangan di sisi tubuh dengan kedudukan volar. Yang ketiga, periksa denyut nadi arteri radialis dextra dengan menggunakan ujung jari 2, 3, dan 4 yang diletakkan sejajar terhadap lain di atas arteri radialis tersebut. Yang keempat, tentukan frekuensinya, jumlah denyut per menit, dan iramanya, teratur atau tidak teratur, kemudian catat data sesuai dengan format. Sebelum menuju ke pembahasan, perkenalkan saya Kadek Gita Putri Iswari dengan NIM 1813041017, kelas 6A Pendidikan Biologi. Baik, selanjutnya ada landasan teori. Nah, denyut nadi adalah suatu gelombang yang teraba pada arteri bila darah dipompa keluar jantung. Denyut ini mudah diraba tepat di mana arteri melintas. Darah yang didorong ke arah aorta sistol tidak hanya bergerak maju dalam pembuluh darah, tapi juga menimbulkan gelombang bertekanan yang berjalan sepanjang arteri. Nah, gelombang yang bertekanan meregang di dinding arteri sepanjang perjalanan dan regangan itu dapat diraba sebagai denyut nadi. Nah, denyut yang teraba bukan darah yang dipompa oleh jantung ke aorta, melainkan gelombang tekanan yang dialihkan dari aorta yang merambat lebih cepat daripada darah itu sendiri. Semakin besar metabolisme dalam suatu organ, maka semakin besar aliran darahnya. Nah, hal ini menyebabkan kompensasi jantung mempercepat denyutnya dan memperbesar banyaknya aliran darah yang dipompakan dari jantung ke seluruh tubuh. Denyut nadi normal dapat dikategorikan sesuai umur, yaitu dewasa 60-80 kali per menit, anak-anak 80-100 kali per menit, dan bayi 100-140 kali per menit. Kemudian, denyut nadi dapat digunakan sebagai parameter fungsi kardiovaskuler. Orang yang mempunyai frekuensi denyut nadi di bawah 60 denyut per menit bagi orang terlatih menunjukkan efektivitas dari jantung dalam memompa darah. Sedangkan denyut nadi istirahat melebihi 100 denyut per menit adalah kemampuan jantung memompa darah lemah yang menggambarkan terganggunya kondisi fisik seseorang. Semakin tinggi denyut nadi seseorang menunjukkan semakin berat kerja jantung. Jika ini terjadi terus-menerus, maka dipastikan bahwa produktivitas kerja akan menurun. Dijelaskan bahwa denyut nadi dipengaruhi oleh aktivitas fisik seseorang. Pada praktikum kali ini dilakukan dengan 2 kali percobaan, yaitu pada saat berdiam diri dan melakukan aktivitas. Praktikan menggunakan 2 orang, yaitu perempuan dan laki-laki. Pada praktikum kali ini didapatkan data pada saat diam sebagai berikut. Terdapat perbedaan antara pria dan wanita. Nah, pada saat posisi atau sikap tubuh dan tekanan darah. Nah, dalam tekanan darah, arteri pada orang dewasa dalam keadaan duduk atau posisi berbaling pada saat beristirahat kira-kira 120/70 karena tekanan darah adalah akibat dari curah jantung dan resistensi perifer. Nah, maka tekanan darah dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang mempengaruhi setiap atau dan isi sekucup. Besarnya ini sekucup ditentukan oleh kontraksi miokard dan volume darah yang kembali ke jantung. Sedangkan detak jantung akan meningkat saat seseorang berdiri karena darah kembali ke jantung akan lebih cepat. Kondisi ini mungkin menyebabkan adanya peningkatan detak jantung mendadak ketika seorang bergerak dari posisi duduk atau berbaring ke posisi berdiri. Selanjutnya adalah data hasil praktikum pada saat beraktivitas. Dilakukan dengan 3 kegiatan, yaitu pertama naik turun tangga, berlari di tempat, dan jumping jacks.
terdapat peningkatan dibandingkan dengan pada saat sebelum melakukan kegiatan. Nah, aktivitas tubuh yang semakin tinggi menyebabkan peningkatan aliran darah untuk mensuplai zat makanan dan oksigen ke jaringan otot sehingga jantung berkontraksi lebih cepat dan kuat sehingga meningkatkan denyut nadi. Ketika tubuh melakukan aktivitas fisik berat dan jangka waktu yang lama tanpa disertai pemulihan yang cukup akan mengalami overtraining. Nah, overtraining ini terjadi karena peningkatan aktivitas sistem saraf simpatis dan penurunan aktivitas saraf parasimpatis. Pada praktikum ini terdapat perbedaan antara jenis kelamin pria dan wanita, di mana selain faktor perbedaan denyut nadi ini disebabkan oleh jenis kelamin, usia, namun juga terdapat faktor yang lain seperti rokok dan kafein. Nah, rokok dan kafein ini juga dapat meningkatkan denyut nadi. Pada suatu studi yang merokok sebelum bekerja, denyut nadinya meningkat 10-20 denyut per menit dibandingkan dengan orang yang dalam bekerja tidak didahului merokok. Pada kafein, secara statistik tidak ada perubahan yang signifikan pada variabel metabolik, kardiovaskuler, kerja maksimal, dan submaksimal. Selain itu, juga pada wanita memiliki denyut nadi yang lebih rendah dibandingkan pria apabila dianalisa ulang. Mengapa demikian? Karena wanita setiap bulannya mengalami siklus menstruasi, sehingga tekanan darah biasanya menurun pada kondisi ini. Hal tersebut berkenaan dengan hormon yang juga mempengaruhi aliran darah pada perempuan baik saat akan menstruasi maupun setelah menstruasi. Dapat diketahui bahwa kondisi fisiologi wanita lebih tidak stabil daripada lelaki. Dari pemaparan itu, walaupun kondisi perempuan tidak stabil, namun seperti pembahasan pada percobaan 1 bahwa selain dipengaruhi lama aktivitas denyut jantung, juga dipengaruhi oleh hormon tubuh sehingga memungkinkan untuk perempuan memiliki denyut nadi yang lebih rendah daripada laki-laki. Setelah melakukan praktikum, terdapat beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama yaitu, sebutkan pengertian dari tekanan darah. Jawabannya, tekanan darah bisa diartikan sebagai kekuatan yang diberikan oleh sirkulasi darah terhadap dinding arteri tubuh, yaitu pembuluh darah utama yang berada dalam tubuh. Nah, besarnya tekanan ini bergantung pada resistensi pembuluh darah dan seberapa keras jantung bekerja. Semakin banyak darah yang dipompa oleh jantung dan semakin sempit pembuluh darah arteri, maka tekanan darah akan semakin tinggi. Pertanyaan kedua, pada pembuluh darah apa sajakah saudara dapat memeriksa denyut nadi? Jawabannya, jantung bekerja memompa darah ke sirkulasi tubuh dari vena vertikal kiri dan ke paru dari vertikal kanan. Nah, melalui vertikal kiri, darah disemburkan melalui aorta dan kemudian diteruskan ke arteri di seluruh tubuh. Sebagai akibatnya, timbullah suatu gelombang tekanan yang bergerak cepat pada arteri dan dapat dirasakan sebagai denyut nadi. Dengan menghitung frekuensi denyut nadi, dapat diketahui frekuensi denyut jantung dalam 1 menit. Nah, denyut merupakan pemeriksaan pada pembuluh nadi atau arteri. Nadi adalah denyut nadi yang teraba pada dinding pembuluh darah seperti berdasarkan sistolik dan diastolik dari jantung. Biasanya nadi yang lebih jelas jika diraba pada pembuluh yang besar, misalnya arteri karotis. Pertanyaan selanjutnya yaitu, sebutkan perbedaan pemeriksaan tekanan darah, cara palpasi dengan auskultasi dari segi konsep teori, sarana, prosedur, dan hasil. Nah, yang pertama ada cara palpasi. Cara palpasi merupakan cara yang hanya dapat mengukur tekanan darah sistol saja tanpa tekanan darah diastol. Cara melakukannya dengan memompa manset yang dibalutkan pada lengan atas sampai denyut nadi arteri radialis hilang. Lalu tekanan manset diturunkan sedikit demi sedikit sampai denyut nadi terasa untuk pertama kali. Pada saat denyut nadi untuk pertama kali teraba, merupakan tekanan darah sistol. Hasil pengukuran dengan metode ini kurang teliti. Alat yang digunakan adalah stigmomanometer. Yang kedua adalah cara aukultasi. Nah, cara ini merupakan cara yang dapat mengukur baik tekanan darah sistol maupun tekanan darah diastol. Prosedur pengukuran tekanan darah manusia adalah meletakkan atau membalut manset pada lengan atas. Kemudian stetoskop ditempelkan pada arteri branchialis yang letaknya lebih distal dari manset untuk mendengarkan suara. Selanjutnya manset dipompa sampai suara hilang. Kemudian udara di dalam manset dikeluarkan sedikit demi sedikit sampai timbul suara untuk pertama kali. Suara yang timbul pertama kali menandakan tekanan darah sistol.
Suara yang terakhir kali terdengar menandakan tekanan darah diastol. Alat yang digunakan adalah stigmomanometer dan stetoskop. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah pemasangan manset yang terlalu ketat atau longgar mempengaruhi hasil pengukuran? Jelaskan. Jawabannya, sangat mempengaruhi. Karena ketika pemasangan manset terlalu ketat, hasil pengukuran akan menunjukkan tekanan yang lebih tinggi, sehingga dapat terjadi kesalahan perhitungan. Jika manset terlalu ketat, hal ini akan menyebabkan suatu yang disebut dengan hipertensi manset dan memberikan hasil tinggi yang tidak akurat. Baik, pertanyaan selanjutnya, mengapa pemeriksaan tekanan darah dilakukan di lengan atas kanan? Jawabannya, karena letal pulsasi arteri branchialis ada pada lengan atas. Mengukur tekanan darah lebih akurat jika dilakukan pada lengan atas, karena pada lengan atas terdapat pembuluh darah yang lebih besar jika dibandingkan pada pergelangan tangan. Hal tersebut dapat membuat pengukuran menjadi lebih akurat. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan mengenai mekanisme mendasari suara Croft. Nah, bunyi itu dibagi menjadi 5 fase. Fase pertama dimulai saat bunyi terdengar. Tersebut tekanan sistolik pada fase pertama. Tekanan sistolik hanya cukup untuk membuka pembuluh darah untuk sementara waktu saja dan menimbulkan bunyi ketukan nyaring yang makin lama makin meningkat intensitasnya. Jika tekanan dalam manset makin diturunkan, aliran yang melewati pembuluh darah meningkat, menimbulkan bunyi mendesir yang merupakan ciri khas fase 2. Bunyi tersebut menjadi lebih keras dan lebih nyaring pada fase 3. Pada fase 4, bunyi tiba-tiba menjadi redup, lemah dan meniup. Pada fase 5 adalah saat di mana bunyi sama sekali tak terdengar. Saat ini biasanya dianggap sebagai tekanan diastolik. Pada pertanyaan ketujuh, apakah ada perbedaan antara atlet dan non-atlet dalam hal pemulihan denyut jantung dan tekanan darah setelah latihan? Jawabannya, seorang atlet yang melakukan latihan secara rutin akan mengalami adaptasi fisiologis pada organ jantung berupa pembesaran ruang jantung. Nah, pembesaran ruang jantung ini menyebabkan banyak volume darah yang tersimpan di jantung dan dipompa ke seluruh tubuh dan mengakibatkan denyut jantung istirahat pada atlet terlatih lebih rendah. Nah, semakin banyak volume yang dipompa ke seluruh tubuh, semakin sedikit denyut jantung yang dihasilkan. Sedangkan pada non-atlet yang tidak berlatih secara rutin, jantungnya tidak mengalami adaptasi fisiologis berupa pembesaran ruang jantung sehingga terdapat perbedaan denyut jantung istirahat dengan atlet. Nah, pemulihan denyut jantung pada seorang atlet sangatlah penting untuk menghindari kerja jantung yang berlebihan setelah melakukan olahraga berat. Lama waktu pemulihan denyut jantung dipengaruhi oleh intensitas latihan olahraga, kebugaran jantung paru, modulasi sistem saraf otonom jantung, perubahan hormon. Nah, pada atlet itu sendiri, pemulihan denyut jantung setelah latihannya lebih cepat dibanding non-atlet untuk menunjang kegiatan olahraganya. Maka dari itu, seorang atlet selalu berlatih agar dapat mempercepat pemulihan denyut jantungnya. Nah, olahraga yang teratur dan terukur dalam waktu yang relatif lama akan menyebabkan tonus simpatis menurun dan tonus parasimpatis meningkat, sedangkan non-atlet tidak melakukan latihan secara rutin dan terstruktur sehingga pemulihan denyut jantungnya relatif lebih lama. Pada pertanyaan ke-8, secara teoritis, bagaimanakah pengaruh posisi tubuh terhadap denyut nadi dan tekanan darah? Apakah hasil praktikum saudara sesuai dengan teori? Apabila tidak sesuai dengan teori, jelaskan mengapa. Nah, jawabannya, postur tubuh berpengaruh terhadap perubahan tekanan darah karena hubungannya dengan gaya gravitasi. Kompensasi tubuh terhadap gaya gravitasi agar tekanan darah dapat normal adalah dengan adanya refleks reseptor, sirkulasi cerebrum, pompa otot rangka. Sehingga jika dalam posisi tubuh yang dipengaruhi gaya gravitasi sangat besar, maka denyut jantung dan tekanan darah akan meningkat karena kerja jantung yang berusaha memompa darah untuk menuju daerah yang jauh dari pusat gravitasi. Perbedaan antara denyut nadi wanita dan pria. Di teori seharusnya denyut nadi wanita lebih tinggi daripada denyut nadi laki-laki. Namun pada saat praktikum terdapat ditemukan kebalikannya, di mana denyut nadi perempuan lebih rendah dibandingkan denyut nadi laki-laki. Hal ini disebabkan salah satunya karena faktor hormon dan gaya hidup dari praktikan.
Pertanyaan ke-9, secara teoritis, bagaimana pengaruh latihan terhadap denyut nadi dan tekanan darah? Apakah hasil praktikum saudara sesuai dengan teori? Apakah tidak sesuai dengan teori? Jawabannya, seseorang yang melakukan latihan secara rutin akan mengalami adaptasi fisiologis pada organ jantung berupa pembesaran ruang jantung sehingga terdapat jantung yang lentur dan tahan. Pembesaran ruang jantung ini menyebabkan banyak volume yang tersimpan di dalam jantung dan dipompa ke seluruh tubuh. Semakin banyak volume yang dipompa ke seluruh tubuh, semakin sedikit denyut jantung yang dihasilkan dan tekanan darah semakin menurun. Untuk hasil praktikum sudah sesuai dengan teori. Untuk pertanyaan ke-10, faktor yang mempengaruhi tekanan darah, jelaskan. Nah, jawabannya, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan darah manusia yaitu jenis kelamin, faktor gravitasi, usia, kondisi kesehatan, aktivitas, obesitas, obat-obatan, dan keadaan emosional. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan darah adalah kekuatan memompa jantung, elastisitas pembuluh darah, dan banyaknya darah yang beredar. Pertanyaan terakhir, apakah tekanan darah tinggi dan tekanan rendah itu berbahaya? Jelaskan. Jawabannya berbahaya, di mana tekanan darah, baik tinggi ataupun rendah, sangatlah berbahaya. Ketika tekanan darah terlalu tinggi, maka kecepatan aliran darah juga tinggi. Ketika hal ini terjadi, apalagi ditambah dengan adanya penyumbatan kolesterol LDL pada pembuluh darah, maka kecepatan aliran darah akan sangat tinggi dan dapat berakhir pada pecahnya pembuluh darah. Sedangkan tekanan darah rendah juga berbahaya. Nah, ketika tekanan darah ini, maka distribusi darah juga kecepatannya rendah sehingga oksigen yang dibawa oleh darah tidak dapat berdistribusi dengan baik. Baik, demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya tutup dengan terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja pada pembuatan video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.